Halo semuanya, kami dari kelas H ingin membuat video analisis ujian tengah semester mata kuliah Pancasila. Di sini, perkenalkan, nama saya Chandra Febrian Permana dengan akhiran NIM 131. Perkenalkan, nama saya Arina Laki Salma, NIM akhir 256. Perkenalkan, saya Koyke Aisyah dengan NIM akhir 255. Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku di tengah keberagaman. Pancasila sangat penting karena dengan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mewujudkan masyarakat yang adil, damai, dan bersatu. Pada bab kali ini, kami akan menganalisis pengamalan dua sila yang menurut kami relevan dengan kehidupan sehari-hari, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam kehidupan sehari-hari, kita akan menganalisis penerapan nilai-nilai ini di masyarakat, dampak positif yang tercipta dari pengamalannya, serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan sila-sila ini di tengah kehidupan sosial. Semoga analisa ini dapat memperkuat pemahaman dan semangat kita untuk terus mengamalkan Pancasila sebagai dasar kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan berkeadaban. Selanjutnya yaitu analisis pengalaman sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam kehidupan sehari-hari, pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu yang ketuhanan yang Maha Esa, dapat dilihat dari bagaimana masyarakat Indonesia melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Hal ini terlihat jelas dalam keluarga-keluarga Indonesia yang taat beribadah dan saling menghormati agama lain di sekitarnya. Misalnya, warga yang beragama Islam menjalankan sholat dan puasa sesuai ajaran, sementara yang beragama Kristen atau Hindu melakukan ibadah di gereja atau pura. Sikap saling menghormati ini membangun toleransi yang kuat sehingga tidak ada paksaan dalam keyakinan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat luas. Nilai toleransi ini sangat penting karena Indonesia dikenal sebagai keberagaman agama yang menjadikan kerukunan antar umat beragama sebagai pondasi utama dalam menjaga perdamaian. Dampak positif dari pengalaman sila ini adalah terciptanya suasana yang harmonis dan damai. Kerukunan antar umat beragama yang terjaga dengan baik akan menekan potensi konflik sosial yang sering kali timbul dari perselisihan agama. Selain itu, sikap toleransi yang dijaga oleh masyarakat dapat memperkuat persatuan bangsa dan meningkatkan rasa saling menghargai. Namun dalam praktiknya, pengalaman sila pertama ini menghadapi tantangan besar, terutama munculnya intoleransi dan fanatisme yang berlebihan. Ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman terhadap perbedaan agama bisa memunculkan konflik yang merusak solidaritas sosial. Oleh karena itu, diperlukan terus-menerus pendidikan dan sosialisasi yang menekankan pentingnya menghormati keberagaman agama serta menjauhi sikap diskriminatif. Analisis pengalaman sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, sangat terlihat dalam perilaku sosial yang menekankan sikap saling tolong-menolong dan memperlakukan sesama secara adil. Dalam aktivitas sehari-hari, masyarakat sering melaksanakan gotong royong membantu tetangga yang sedang kesulitan. Misalnya, saat ada warga yang sakit atau terkena musibah, sikap ini mencerminkan nilai kemanusiaan yang luhur dan adil. Penerapan keadilan juga nampak dalam interaksi sosial tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, maupun status sosial. Misalnya ketika seseorang dihormati karena kebenaran dan kebijakannya bukan karena latar belakangnya. Secara lebih luas, sila ini mengajarkan semua lapisan masyarakat untuk menghargai hak asasi manusia, menjalankan etika berkomunikasi dengan sopan dan bertindak yang bermartabat.
Dampak positif dari pengamalan sila ini adalah terciptanya masyarakat yang beradab dan hidup dalam keadilan sosial. Solidaritas sosial menjadi kuat karena semua merasa dihargai dan diperlakukan setara. Sikap kemanusiaan yang beradab ini juga dapat mengurangi kesenjangan sosial dan diskriminasi yang selama ini menjadi masalah di beberapa wilayah. Namun, tantangan terbesar yang dihadapi untuk mewujudkan sila ini adalah adanya ketimpangan sosial ekonomi. Kesenjangan ini seringkali menimbulkan diskriminasi tidak langsung, misalnya perlakuan berbeda terhadap kelompok miskin atau minoritas. Selain itu, masih kurangnya kesadaran dan pendidikan mengenai pentingnya menghormati hak asasi manusia membuat nilai kemanusiaan belum optimal diterapkan. Nah, dengan mengatasi hambatan ini, diperlukan peningkatan edukasi tentang HAM dan nilai keadilan, serta pemerataan kesempatan ekonomi dan sosial agar setiap warga merasa mendapatkan perlakuan adil dan bisa hidup beradab sesuai dengan nilai Pancasila. Dari analisis yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai Pancasila sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pengamalan setiap sila, kita dapat membangun masyarakat yang adil, beradab, dan saling menghormati, sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Mari kita jadikan Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, tetapi juga panduan nyata dalam bersikap dan bertindak di kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.